saya tetap tidak beranjak sejengkal pun untuk merubah pemikiran-pemikiran manusia itu. Ya sabar dong, iya kan? Iya. Baru setelah itu, nah beberapa tahun terakhir baru ada komentar, nah ini namanya ngaji, berarti udah cerdas. Udah, jangan dibantah ketika ada orang mengatakan kafir, matur nuhun gitu aja. Musyrik, bagian baik. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu, dia hambanya sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa? Atasannya, ya itulah berarti Tuhannya adalah atasannya. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya gitu untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut pada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku, sana. Gitu. Makanya orang yang bilang selalu menuduh orang musyrik, percayalah, orang yang tidak tahu hakikat kemusyrikan. Iya. Kalau orang tahu kemusyrikan, tidak mungkin akan memusyrik-musyrikan orang lain. Iya. Setiap hari kita terjebak dalam kemusyrikan itu. Makanya yang penting baca istighfar aja lah. Aja. Iya kan? Fahuwal yawm fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Di dunianya tersiksa. Wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu katanya begitu. Ya. Saya menduga yang orang yang suka mengupah kafir itu kebanyakan yang paling dekat dengan juga itu kebanyakan fuqaha. Oh gitu. Bukan para sufisme atau para suka sebagainya. Sementara orang itu dengan saya. Ya kalau fuqaha no, para sufi juga sudah dapat dipastikan mereka fuqaha juga. Sebagaimanapun nggak mungkin akan masuk ke hakikat tanpa syariat dong. Iya dong. Masa wali bisa banyak wudhu? Iya, iya. Sebatas hanya keluar sebatas fuqaha. Contoh keluar pakai aliyah atau keluar aliyah di bulu. Ya begini aja. Begini, standar fuqaha menurut Anda seperti apa? Ya kalau tamatan MHS di Lirboyo mah bukan fuqaha, itu mah santri. Santri fikih.
kan gitu. Ya fikihnya juga terbatas, fikih ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i juga terbatas lagi. Ini kelompok Zakaria Al-Ansari atau Nawawi. Nawawinya terbatas lagi. Ya. Dan yang dipelajari tidak lebih bab sholat. Kalau ngerti bab sholat ya bukan fuqahan namanya itu. Iya. Iya. Jadi ya artinya bahwa fuqaha murni fuqaha yang tidak mendalami ruhaniyat ya. Ya memang selalu hawanya itu pengennya bertengkar aja. Bukan hanya itu aja, dimanapun di dunia, di Amerika, di Belanda, para pengacara ahli hukum itu doyan bertengkar. Kalau dokter lebih santun, karena disiplin ilmu sendiri juga mempengaruhi perilaku seseorang. Orang bodoh dengan orang pintar perilakunya beda nggak? Nah, yang berilmu disiplinnya berbeda juga. Kalau biasanya kalau saintis itu lebih lembut orangnya, bicaranya nggak banyak bicara tapi bicaranya pasti ya, gitu. Kalau yang hukum segala macam itu argumentasinya kan sebatas hanya silogisme, menyusun premis-premis, kesimpulan, muter-muter jungkir balik karpet jakbar makan. Dan juga kesimpulan yang mereka ambilkan kan bukan eksperimentalis, non eksperimentalis, sekedar pendapat, diyakininya benar bahkan paling benar lalu menyalahkan orang lain. Nah, saya juga tidak mengerti ini sejak kapan orang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dianggapannya pendapat saya ini adalah pendapat Tuhan. Yang dan ya basul masalah itu kan sering bertengkar kan, gebrak-gebrakan. Dan semuanya pendapat. Oke, kita bicara lagi. Menyenggol istri, salaman sama istri, wudunya batal enggak? Batal enggak? Ada yang bilang enggak? Yang mengatakan enggak salah enggak? Ya enggak. Yang mengatakan batal salah enggak? Ya enggak. Yang mengatakan tergantung enggak juga. Kalau Imam Ahmad bin Hambal tergantung, kalau ada syahwatnya batal, kalau nggak ada syahwatnya ya nggak batal. Lalu yang benar mana? Itu cilakannya kan masing-masing mengaku paling benar, lalu akhirnya menuduh yang lain salah. Teori mungkin kamu begitu, tapi di prakteknya tidak. Kalau ada imam di masjid kamu di sana, habis salaman perempuan, terus tidak wudhu lagi langsung sholat, pertanyaannya dipecat nggak? Ini kejadian di Indramayu, ada imam baca fatihahnya tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, sholat subuh. Setelah itu jam 9 dapat surat dari ketua DKM, ucapan terima kasih, maknanya dipecat. Akhirnya saya bilangnya kamu sok pinter, saya bilang itu mana? Ya katanya iya,
katanya ucapan, belum tentu ucapan itu sama dengan tindakan. Sehari-hari kita sering mengucapkan tapi kita tidak melakukan, betul nggak? Kelompok ahli sunnah wal jamaah yang diyakini punya sifat maksum siapa? Nabi. Selain Nabi ada nggak yang maksum? Imam maksum nggak? Ngomongnya kan gitu. Tapi nyatanya ketika saya mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, masa ya Imam Syafi'i salah? Nah, marah, tersinggung sekali. Dikiranya mengkritisi itu menghina. Iya kan? Ya itulah. Jadi masa salah? Berarti jadi mengatakan mas tidak maksum, tapi diyakininya tidak mungkin salah gitu. Sama enggak tuh? Sama juga. Sampai gebrak meja, pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Dari kita ya pinter kita. Gulat ya ayo. Iya, jadi dikiranya mengkritisi itu tidak hormat. Saya ini sangat hormat sekali kepada Imam Syafi'i. Masih pinter juga saya menghormati Imam Syafi'i daripada kamu. Kenapa? Karena saya tahu kehebatan Imam Syafi'i. Kamu kan modalnya hanya fanatis saja. Ya dong. Ya itu perbedaannya. Jadi memang begitulah kan. Harus kita maklumi aja lah sama itu. Kalau orang menghargai saya, pondok ini di kemudian hari terus disempurnakan, betul nggak? Itu namanya mencintai saya. Kalau dibiarkan rontok, jadi pendapat Imam Syafi'i kalau kita terus kita sempurnakan, mencintai atau menghina namanya. Itu gimana? Orang nggak paham sih. Ya beli paham sih. Kan barang. Ya, ini hal semacam ini yang nggak paham. Jadi bahasa intelektual tuh nggak masuk. Kak, pakai sakur tuh, ning sahabat kak ngece boy kan kak. Diobok-obok aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diobok-obok aja dibicarakan, nggak paham. Saya tidak pernah mendiskusikan person pribadi para sahabat. Paham nggak? Yang saya diskusikan adalah peristiwa yang terjadi. Masa nggak boleh? Dengan tidak memberikan komitmen apapun, tidak memberikan penilaian apapun, dengan tidak menyalahkan siapapun. Kita lagi mendiskusikan peristiwa terjadi peperangan antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Iya, eneng-enengan antara Abu Bakar kalau Sayyidina Ali. Permusuhan antara pengikut Abu Bakar dan pengikut Ali. Kita tidak bicara orangnya, peristiwanya. Nah kalau kita sudah bisa bicara peristiwa, mendiskusikan peristiwa, nah itu berarti kamu sudah S2. Kalau persunnya baru S1 itu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang pemikirannya itu sudah S3. Nah, yang kita bicarakan bukan persunnya. Persunnya sudah pada mati. Sudah habis. Peristiwanya sudah ditelan sejarah, ditelan zaman udah 1300 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu udah selesai. Tetapi konflik pemikirannya sampai sekarang masih terjadi di depan mata kita, saling bunuh membunuh. Beli paham bisa ngomong. Jadi kita ini harus berbicara dengan bahasa apa begini? Non? Bahasa tambak. Itu nggak paham sih. Jadi ya itulah, jadi standar berpikirnya seperti apa saya nggak paham gitu.
Tetapi setelah saya lama mengamati, akhirnya alhamdulillah beberapa tahun terakhir saya bisa memahami dan saya banyak mengalah. Yang penting mereka paham, itu aja lah. Ya kan? Ya. Sehingga mungkin terma-terma yang saya sampaikan yang sulit-sulit itu sengaja saya kurangi, ya kan gitu. Kemudian analisa keilmiahan, paradigma kita kurangi. Kemudian contoh-contoh keseharian kita perbanyak semuanya. Alhamdulillah akhirnya paham juga kok. Setelah 25 tahun saya ngenes begini ya, ngenes udah paham kan ya boh singgaran goblok beli nambah ke anggur baik. Ya artinya begini, apa yang saya alami sekarang alhamdulillah. Apa yang dihadapi Kanjeng Nabi lebih parah lagi. Pada zamannya, zaman jahiliyah, buta huruf, ya kan, belum ada apa-apa. Kalau saya menghadapi makhluk seperti itu, wis protol usus gitu. Kelenger ninggaleng gitu bukan gitu. Iya. Sekarang segoblok-gobloknya kan sudah banyak sarjana. Ya bikin goblok-goblok ke sarjana orang. Ada yang SE, ada yang SH kan gitu. Ada MA lumayan lah gitu. Artinya, tapi sudah pasti kan bisa baca semua, bisa iya. Saya nyaman kok nggak ada apa-apanya. Ya, jadi ya artinya ya tidak ada alasan kalau saya purik kan gitu. Kalau saya mungkes kan nggak ada alasan. Ya udah jalanin aja. Alhamdulillah semuanya berjalan dan akhirnya mulai pikiran-pikiran saya bisa dipahami orang. Ya tapi caranya saya harus ngalah juga sih. Iya dong. Kalau saya nggak ngalah ya susah. Ngalah tapi untuk, nah itu dia. Ya, tapi ya memang pada akhirnya memang sedikit karena mengalah. Jadi kedalaman pembahasan kita ya tidak usah terlalu mendalam sekali. Saya sini sering batasi udah stop segini aja jangan terusin. Karena disebut sindik mana kone. Jadi serba sulit gitu. Kalau kita bicara tentang ketuhanan, kalau kita ngaku tahu dibilang murtad, kalau bilang tidak tahu dibilang kafir, susah jadinya. Jadi gimana? Ya kumaha siap lah. Terserah kamu aja lah gitu gimana sih. Sudah seperti itu. Jadi ini pengalaman semacam ini dan ya alhamdulillah sudah tidak lagi terjadi. Kalau dulu mah lapangan penuh, saya naik mimbar satu persatu pada pulang ya. Pak Kiai mana pahalanya nih? Masa ngaji nggak cerita pahala berpulang gitu. Pak Kiai biar jangan ngantuk deh guyonan tuh yuk. Nggak bisa berguru satu. Pak Kiai mana surganya gitu. Mereka aneh, saya ngaji nggak pernah cerita pahala, nggak pernah bahasa surga, nggak syair-syairan, nggak lucu-lucunan, pergi satu persatu. Daun nggak tuh? Saya tidak. Tinggal 4 orang di depan. Saya tanya, masih ada orang nggak? Masih. Berapa 4? Jalan terus. Nanti kalau sudah pulang semua tinggal kursi, baru saya mudun. Saya tetap tidak beranjak sejengkal pun untuk merubah pemikiran-pemikiran manusia itu. Ya sabar dong. Iya kan? Iya. Baru setelah itu. Nah, beberapa tahun terakhir baru ada komentar, nah ini namanya ngaji, berarti udah cerdas. Iya kan? Nah, itu semacam itu. Ya seperti itu. Jadi kita harus berjiwa besar aja lah. Bagaimanapun yang namanya membimbing umat tuh ya harus sabar, nggak usah mungkes gitu. Ya, tapi begini ya, pernah juga sih terpikir pikiran saya tuh,
Saya ini ngapain? Kalau memang saya udah gunanya, udahlah saya keluar negeri lagi aja. Saya di sana masih bisa dapat pekerjaan yang terhormat juga, ya, dengan gaji besar. Saya kan bukan TKI, saya kan high skill. Ya, gaji kesenjaduka kita mah. Saya mah gajinya semintanya. Sok minta gaji berapa? Ya kan gitu. Saya batalin lagi, janganlah, berarti saya ini putus asa begini begitu, ya kan? Ya alhamdulillah, itu semua juga atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya ya udahlah, apapun terjadi. Sampai ya inilah gitu, ini munafik musim kita ini kita lagi cerita ini pengalaman Abdul Qadir Jalani gitu tuh. Tahu semua kok orang-orang arif billah tuh. Orang-orang yang munafik, yang fasik, tahu semuanya. Yang sifatnya di muka bermanis-manis, di belakang dia, ya kan gitu. Dengar mah muhun, semuhun, ningkuri. Iya kan, tahu semuanya itu. Ya. Ya tapi ya memang begitu. Kita dikasih tahu Allah. Terus gimana, ya udahlah. Tapi saya juga pernah sekali sih menegur orang yang mengupat di belakang tuh. Pernah sekali. Dan tidak akan lagi, yang terakhir itu aja. Iya kan? Kamu ngomong apa sih tadi tuh di mobil dari Jakarta sampai Cirebon kok sebenarnya ngomelin saya aja tuh, ngapain sebenarnya? Belum ada HP waktu sebelumnya. Itu ya, tapi ya itu terakhir, dan saya juga minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya tidak demikian, harusnya pura-pura tidak. Memang dalam hidup ini banyak situasi yang kita tidak ada jalan lain kecuali berpura-pura tidak tahu, ya. Berpura-pura tidak tahu. As-suqu al-julus fawqal jibali aslam. Duduk di atas gunung itu lebih selamat. Kalau di sininya namanya berpura-pura tidak tahu. Jadi ya insyaallah kita nggak ada urusan luka. Jadi gimana? Udah terang. Yesus mah terus ngerep. Ya sih poho. Udah gitu aja, menghindar gitu macam itu. Begini lagi. Ini yang membuat kita jadi tidak nyaman ini sementara ini, dan mudah-mudahan akan berubah lah. Kita tidak nyaman ini. Saya ada khawatiran juga sih. Konflik horizontal yang ada di Timur Tengah itu mungkin nggak percikannya ke sini. Mungkin. Jadi kita mengantisipasi. Tolong kepada jamaah saya, jangan menyiram api dengan bensin. Oke, mananya apa tuh? Sudah biarkan saja, nggak usah disiram, nggak usah dikipas-kipasin, biarkan saja. Nanti kalau bahan bakarnya habis, api itu akan mati. Di Al-Qur'annya ada qul mutu bighaidhikum. Katakan matilah kau dengan kemarahanmu sendiri. Udah, jangan dibantah ketika ada orang mengatakan kafir, matur nuhun gitu aja. Musyrik, bagian baik. Bid'ah, mangga sawios baik. Udah gitu aja, nggak usah dibantah. Tolong jangan berbantah-bantahan. Dan Anda pun jangan membela Anda tidak musyrik. Anda jangan membela Anda tidak bid'ah.
Paham nggak? Sudah. Dan tidak usah berdebat adu argumentasi. Sudah cukup raup kita baik sing pernah mengalaminya. Sudah, kamu nggak usah berdebat. Sebab perdebatan itu tidak pernah menghasilkan hal yang positif kok. Karena di ujungnya semakin memanas. Paham nggak saya ngomong nih? Udah, tolong hindari jangan ada pertengkaran di antara kita. Satu caranya ialah kita harus membuka pikiran kita bahwa pluralitas itu adalah suatu keniscayaan. Artinya bahwa pluralitas itu adalah sebagai realita di masyarakat yang tidak bisa dihindari. Jadi gimana? Jangan memaksakan, sudah kita siap berbeda. Oke? Siap berbeda. Siap berbeda mazhab, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda ideologi, semuanya siap. Ya, jangan memaksakan siapapun dan jangan mau dipaksa oleh siapapun. Kita hormati saja orang berbeda itu apa adanya. Kemudian dari mana datangnya pluralitas dalam masyarakat ini? Ini bukan menyangkut persoalan sosial, agama, politik, budaya saja. Sampai menyangkut masalah fisika pun yang disebut ilmu pasti itu juga sama, banyak perbedaan. Hanya saja kalau dalam fisika mah tidak begitu besar ya, kecil sekali, tapi tetap ada perbedaan sudut pandang. Dari mana munculnya perbedaan itu? Dari dua faktor penting. Satu, subjektivitas. Yang kedua adalah relativitas. Relativitas objek kajian kita itu relatif. Kita pelakunya ini subjektif. Oke. Subjektif itu apa? Jadi subjek. Ditentukan oleh apa? Jadi subjektif itu ditentukan adalah dari variabel kita sebagai pelakunya. Ketika usia kita berbeda, cara berpikir kita beda nggak? Pendidikan kita berbeda, berpikir nggak? Berbeda nggak? Suku kita berbeda, beda nggak? Agama kita berbeda nggak? Ideologi kita berbeda nggak? Pengalaman kita berbeda nggak? Tempat tinggal kita berbeda nggak? Dremayu sama Pasundan nempel, tapi punya budaya yang berbeda, cara berpikirnya juga berbeda. Dalam mengelola kehidupan, mengelola penghasilan, ini skala prioritas berbeda. Orang Pasundan itu skala prioritas adalah rumah yang bagus, yang bersih, yang nyaman, pakai langsainya putih, ada kembangnya, ya kan, lantainya bersih, nyaman sekali, rumahnya bagus. Begitu masuk ke dapur, dedaunan isinya. Makanya coba pakai lalapan saja. Itu. Ya, makanannya sama dengan ternaknya. Iya, iya. Orang Pasundan tidak memanjakan lidah, tidak kok. Dengan soelan, dengan lalap, dengan sambal, cukup dengan tempe sama ikan nasi sudah selesai. Tapi kalau orang Indramayu, pertama prioritasnya badogan.
Iya, ya, berfoya-foya. Makan tiap hari ayam bekakak, sambal goreng, endas manyun. Bener. Tapi rumahnya pagar bodol di rumahnya. Ya, lah itu begitu panen, dapat panen jual padi 80 juta, nanggap Oma Irama, peragat enggak? Iya. Polanya berfoya-foya. Kemudian di negara-negara juga ada. Di Tunisia itu prioritasnya pakaian. Jadi kalau kita di jalan nggak bisa membedakan mana bujang mana majikan. Pakaiannya sama, mewah-mewah. Jadi uang tuh beli pakaian, penampilan. Ya, pembantu rumah tangga lipstick nggak pakai Yves Saint Laurent, coba bayangkan. Matanya pakai maskara. Di sini kan istrinya bos begitu tuh. Sekarang enggak. Memang pakaian. Nah kalau di Indramayu ada tuh, daerah Karangampel tuh. Itu seperti kan pakaiannya neces-neces. Iya, bakal kelibet kumel kan. sing sawaya 40 hektar, pakaiannya biasa. Ya kan? Enggak ada kemewahan kok. Saya perhatikan.